practice, sharing best practice saya dan juga studi kasus. Nah, kira-kira apakah peran dan peluang dari apoteker? Yang pertama, kita pasti mengetahui banyak sekali masyarakat lebih condong memilih ke apotek daripada konsultasi ke dokter jika mereka merasakan lemas, pucat, buang air kecil atau buang air besar yang berdarah, kemudian merasakan pusing. Ajaibnya, mereka itu rata-rata langsung meminta obat kepada kita yang di apotek. Lalu ada ancaman potensi bahaya untuk keselamatan pasien. Sebagai seorang apoteker, haruslah kita kritis dan bisa menggali riwayat pengobatan pasien, riwayat penyakit kronis jika ada, dan pola hidup pasien itu sendiri. Tujuannya apa? Dari hal tersebut kita gali supaya kita bisa mengetahui ada tidaknya DRP yang dialami oleh pasien. Kemudian kita tahu harus melakukan apa atas DRP tersebut. Rencanakanlah asuhan kefarmasian yang tepat. Lalu kita pastikan harus memonitoring keadaan si pasien. Tujuan akhir kita adalah peningkatan kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Nah, ini adalah gambaran singkat terkait, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Doni, untuk pasien polanya yang paling sering mengalami defisiensi zat besi pada anak-anak di masa balita, anak-anak remaja, dewasa muda, wanita yang mulai memasuki masa-masa menopause, yaitu di usia lebih besar dari sama dengan 50 tahun, dewasa muda pria, dan juga wanita lansia. Rata-rata untuk anak-anak, ini karena mereka konsumsi makanannya tidak cukup makanan yang bergizi dan tinggi zat besi, termasuk juga pada dewasa muda, apalagi banyak yang makan junk food, makanan instan, itu makanan tidak bergizi lengkap. Guideline menyebutkan, treatment first line adalah oral iron. Untuk anak-anak, disarankan sediaan yang mudah dikonsumsi oleh anak-anak pastinya sirup. Sedangkan untuk dewasa bisa dengan tablet. Nah, durasi yang disampaikan dari guideline menyebutkan terapi secara oral paling lama adalah 3 bulan dan setelah itu dokter wajib mengevaluasi kembali dari efektivitas terapi oral. Jika terapi oral tidak efisien untuk meningkatkan HB dan dirasa masih perlu terapi dilanjutkan, maka dokter bisa jadi akan switch ke terapi intravena. Untuk apoteker di komunitas, apa saja sih yang bisa dilakukan? Pastikan kita juga bisa melakukan KIE secara tepat dan efisien. Tujuannya apa? Kita harus bisa mengecek adakah potensi interaksi dari prepar zat besi dengan obat lain yang dikonsumsi oleh pasien. Lalu kita juga boleh melakukan edukasi pola makan. Pastikan pasien bisa memakan makanan yang tinggi konsumsi tinggi zat besi. Setelah itu, kita di komunitas juga harus bisa melakukan koordinasi dengan fasilitas tingkat lanjut. Kita tidak boleh melakukan diagnosa dan kita harus menyerahkan diagnosa kepada dokter, maka kita perlu bekerja sama dengan vaskes tingkat lanjut. Berikut adalah rangkuman mengenai faktor-faktor resiko anemia, namun tidak semua di tabel ini akan menyebabkan defisiensi zat besi. Jadi teman-teman harus jeli dan mampu menganalisa asesmen dari kondisi pasien. Namun asesmen kita bukan untuk mendiagnosa, kita harus bisa berkolaborasi dengan dokter, yaitu dengan merujuk pasien kita ke dokter terdekat dari teman-teman berpraktek. Lalu manajemen terapi anemia defisiensi secara non-farmakologi, kita bisa mengedukasi untuk pola makan yang sehat, lengkap secara gizi makro dan mikro. Makanan mengandung tinggi besi sudah disampaikan oleh Dr. Doni tadi, makanan yang seperti daging merah, kemudian daging ayam. Lalu untuk vegetarian bagaimana? Vegetarian masih bisa mendapatkan makanan yang tinggi zat besi, salah satunya melalui bayam, kemudian kacang merah, oats, almond. Tapi untuk orang vegetarian pada umumnya, mereka akan mengalami defisiensi B12. Maka teman-teman bisa juga menyarankan untuk asupan konsumsi vitamin B12, tapi dengan anjuran dokter. Lalu bagaimana manajemen terapi anemia farmakologinya? Nah, ini adalah guideline singkat yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan assessment dari terapi dokter. Jikalau dokter menetapkan diagnosa anemianya karena defisiensi zat besi, maka teman-teman akan melihat dokter memberikan terapi zat besi. Untuk di komunitas maupun di rumah, apakah terapi itu sudah memberikan efek yang cukup positif ke pasien, adanya indikasi perbaikan klinis dan indikasi perbaikan secara tanda dari parameter lab. Jikalau dari terapi itu tidak bisa mentoleransi, tidak ada hasil efektif, dokter mungkin akan langsung pindah ke terapi secara intravena sesuai dengan panduan ini.